ketemu lagi dengan saya Budi Wingit, tentunya masih di Studio Asa. Nah, ini kita mau melanjutkan cerita dari teman lama saya, Mas Evan, yang dulu tinggal di rumah dinas di daerah Malang, waktu bapaknya kerja di bank pemerintah. Nah, ternyata banyak cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis yang terjadi di rumah tersebut. Nah, kemarin kita sudah menceritakan ada beberapa kejadian yang ternyata ini belum tuntas. Nah, ini mau dilanjutkan sama Mas Evan lagi. Kita sambut Mas Evan. Selamat datang Mas Evan. Malam-malam. Ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Waalaikumsalam. Budi. Malam Mas Evan. Yes. Ini teman-teman ini masih menunggu nih Mas Evan, cerita selanjutnya itu seperti apa? Siap. Cerita serem, cerita horornya itu seperti apa, ini kelihatannya masih banyak yang penasaran. Tentunya karena kita lihat dari komentar-komentar yang ada di YouTube, ternyata banyak yang penasaran ini mungkin rumahnya ini kok sebelah mana ini? Nah, rumahnya sebelah mana, terus kondisinya seperti apa, sampai cerita seremnya ini kok belum berakhir ini. Boleh. Bisa diceritakan lagi Mas Evan, monggo. Oke. Makasih teman-teman, kemarin alhamdulillah responnya bagus ya Mas Budi, alhamdulillah. Ya. Cuma yo banyak yang tanya, rumahnya sebelah mana, spill rumahnya. Nggih ngapunten, maaf nih teman-teman, bukannya nggak mau kasih tahu, kan kebetulan rumah milik pemerintah, jadi nggak bisa saya sebutin. Tapi dari komennya kalian tuh ada satu yang sudah mentitik, kayaknya bener tuh rumahnya, nggak usah saya sebutin lah, mungkin teman-teman udah ada yang tahu lah itu Mas Bu. Ya, mungkin kalau orang asli Malang mungkin tahu ya Mas itu. Tahu, soalnya kan sekarang udah jadi yang saya ceritain itu museum, jadi itu museum sama museum itu udah tau lah mananya. Oke, saya langsung ke ceritanya Mas Bu. Siap. Ini saya cerita yang rada enteng sih Mas Bud, agak ringan dulu. Jadi pernah malam-malam itu Mas Bud, bapak itu lembur. Bapak itu lembur, pulangnya itu sekitar jam 9 jam 10 Mas Budi. Ya. Nah itu kan sampai rumah jam setengah 10 jam 10 lah, itu pasnya jam. Bapak langsung beres-beres, bersih-bersih kan. Nah habis itu setelah bersih-bersih, bapak tuh kebetulan nongkrong di ruang tengah, nonton bola ceritanya. Nonton bola, terus saya sempat kebangun itu saya nanya, Pak kok bau wangi sih Pak nih? Bau wangi. Terus bapak tiba-tiba nyeletuk, udah ini parfum katanya. Parfum ya udah kan namanya masih kecil ya, udah percaya aja. Tapi ada yang nggak enak nih, bapak bilang itu udah nggak enak feeling saya. Oh itu di ruang tengah Mas? Di ruang tengah, kebetulan kan saya bapak lagi itu ngopi sama nonton bola. Nonton bola. Nah kebetulan waktu saya mau buang air kecil itu, bau itu saya langsung nanya ke bapak, bau apa sih Pak? Cuma saya tahu itu bukan bau parfum, itu tuh bau kayak kembang lah Mas. Oh ya. Ya tahulah kembangnya, malah yang wangi-wangian gitu lah. Dan itu nyegrak banget, kayak apa ya? Nyengat banget baunya Mas. Saya dibilang bapak udah tidur tuh bau parfum katanya. Saya udah tidur pun saya nggak bisa tidur, masih kepikiran. Tapi kebetulan kakak saya lagi nggak ada tugas kan, ada temennya di dalam kamar. Jadi saya ada temennya masih bangun, ya saya masih bisa tidur lah. Nah besoknya itu bapak baru cerita kalau waktu bapak nonton itu sosok Miss Kun lah. Oh, kuntilanak. Kuntilanak. Itu beda, kuntilanak yang kemarin bawa anak. Ini bawa anak enggak ini Mas? Ini enggak, kebetulan enggak. Sekolah anaknya sekolah mungkin. Iya, udah lulus kayak Mas Budi. Nah, ini kebetulan tinggi Mas Budi. Tinggi. Tapi sosoknya putih Mas. Putih, rambutnya bapak detail banget kok. Panjang. Cerita kok. Itu tinggi banget sampai kena sampai ke plafon, dan itu enggak nyentuh ke tanah. Kakinya ya. Enggak nyentuh ke tanah kakinya itu. Nah, itu
jalan, Hmm. maksudnya melayang itu Mas Bud, depan Hmm. TV sampai ke sebelah bapak, Hmm. tapi nggak ngapa-ngapain dia, kenapa? Ya karena serius nonton bola mungkin itu Mas. Ya ikut nonton bola. Mungkin dia Arema maksudnya. Ya Aremania itu. Bisa jadi Ya Mas karena Bud. ada arek-arek Malang ya. Harusnya di sekalian mbak kopi ya, jagongan. Jadi gini, waktu itu dia nggak ngapa-ngapain, cuma di Iya. sebelah bapak itu. Nah, saya Terus sempat tanya toh. berdiri tok gitu Mas. Iya, diri tapi dengan sosok dengan tingginya segitu loh Mas Bud. Saya gini, saya melari. Hmm. Oh, rasanya orang dengan tinggi sini buat saya udah nggak normal. Hmm. Kata bapak, emang Pak nggak takut toh. Nah, itu kan bapak cerita itu intinya kalau hal kayak gitu bapak nggak takut karena bapak punya prinsip. Ini tempatku nyari uang. Iya. Ya mau nggak mau, ngapain kita takut sama hal seperti itu? Asal nggak ganggu ya Mas. Ya, Kita kan nggak ganggu juga. ya dari prinsipnya bapak sih seperti itu. Jadi mau apapun itu bapak insya Allah nggak takut. Nah, habis itu bau itu sempat hilang Mas Budi. Baunya Bau wanginya itu. Baunya hilang, diganti bau busuk. Diganti bau busuk. Lah ini yang bapak ganti yang nggak tahu tiba-tiba muncul bau busuk. Ini sosoknya hilang, muncul bau busuk. Tapi bau busuknya itu yang bapak nggak betah. Bukan sosoknya, tapi baunya yang bikin bapak tuh nggak betah. Terus saya tanya, apa tuh Pak? Bapak tuh ya sugus loh Mas Budi. Permen? Bukan. Oh pocongan. Nah, itu. Pocong ya. Kebetulan saya tanya, kok bapak tahu ada sosok sugus ini? Yeah. Ya tahu lah di kananku kok lah. Di kanan katanya bapak tuh nggak loncat-loncat Mas Budi, nggak loncat-loncat, cuma dia tuh posisinya berdiri sambil apa ya, kayak nunjukin mukanya ke bapak gitu. Pengen kayak nyapa gitu ya Mas. Ya, kayak pengen tampil lah dia, pengen nunjukin lah. Aku pocong kayak gitu. Mungkin dia juga kurang tahu juga ya dia dari mana. Mungkin dia ikut. Mungkin dia pencinta bola juga itu. Tapi dia nggak ganggu, cuma buat bapak nggak ganggu, cuma muncul sosok. Dia mau menunjukkan wujudnya. Eksistensinya aja sih, menurut saya pengen nunjukin eksistensinya aja sih. Cuma bapak tuh nggak betah sama baunya. Nggak betah sama baunya ya kalau pocong identiknya kan busuk. Nah itu bapak tuh nggak betah. Terus bapak akhirnya ya itu nggak jadi nonton TV, tidur. Nah itu ternyata setelah saya pindah dari rumah itu, nggak sekali 2 kali ngalamin kayak gitu bapak. Hampir diomongin seminggu mungkin 4-5 kali ada. Sering berarti loh. Dan bapak cuek, ngapain sih takut sama hal kayak gini? Ya prinsipnya bapak kan dari desa. Di desa itu gelap, ini bapak seolah lah mungkin nyambut gawe, biasanya orang Jawa. Hal kayak gini yang penting kita percaya sama Allah. Prinsipnya bapak seperti itu kan. Itu yang pada saya mau megang itu, tapi kadang-kadang kalau udah muncul saya lari Mas. Iya. Wah, ini ceritanya malah tambah serem ini teman-teman. Ini muncul lagi 2 sosok ini. Nah, kelihatannya ini masih ada satu lagi ini Mas Evan ceritanya ini. Ini yang seperti apa Mas? Bisa diceritakan lagi Mas ini Mas. Oh, rumahnya ini penuh dengan hal-hal mistis ini. Monggo Mas Evan. Ini kalau ini saya ngalamin sama beberapa teman. Dan itu semua lihat. Sama orang 1, 2, orang 6. Di rumah itu juga? Di rumah itu juga. Kebetulan kan karena tahu rumah saya itu ada bawah tanah, namanya anak kecil. Wih, rumah ada bawah tanahnya. Nah, mereka tertarik Mas Budi. Ya dulu wah keren nih. Jadi mereka tuh yuk nginep di rumah. Dan mereka malah minta di bawah tanah. Maksudnya di ruang yang tidur di bawah tanah. Yuk, akhirnya kita terangin sama bapak sama ibu diterangin. Di ruang bawah itu bukan bawah tanah. Ya di ruang bawah. Dipendem nanti. Ya itu pada kita main monopoli, terus main monopoli, terus makan nyemil-nyemil gitu aja anak kecil. Itu alhamdulillah juga ditemani kakak sih bener. Ada kakak saya juga tuh cuma nemenin aja. Tidur saya request. Nah itu saya mainan monopoli itu sampai jam 10-11an. Mainan monopoli, terus kok udah nggak enak hawanya tuh udah kayak gimana lah kok suasananya. Jadi kayak lebih dingin lah waktu itu saya ngalami lebih dingin kan. Terus saya udah tidur
kita tinggal tidur, semua tidur. Nah terus jam 1, jam 2 tuh ada nendang kaki saya Mas Budi. Tidur Ditendang. bareng-bareng gitu. Satu anak tuh kayak udah gemeteran gitu Mas Budi. Dia tuh kayak nunjuk-nunjuk ke salah satu sudut kamar itu, sambil dia tuh diem cuma gini-gini doang. Jadi kayak nggak bisa ngomong mungkin waktu itu dia, saking paniknya kan. Nah ini kayak yang di film-film tuh, kalau udah tahu atau lihat itu nunjuk itu biasanya kan kayak mulutnya tuh kan nggak bisa gerak, saking gitu. mungkin tegang. Nah saya kan waktu itu kebangun juga toh, akhirnya semuanya kebangun otomatis. Cuma waktu itu saya lihat kakak saya tuh nggak ada di situ, malah nggak ada kakak. Terus saya nengok ke sudut yang dia tunjuk-tunjuk itu. Nah itu kan nih ada nih komentar yang kemarin nanya nih, kebetulan nyambung nih. Komentar yang kemarin nanyain sosok apa yang rambut panjang. Lah ini saya lihat lagi. Itu di pojokan melayang, ya tingginya sama sing Bapak lihat. Dari kepala ini hampir nyentuh plafon, ke bawah itu enggak ada wujud kakinya, cuma kayak selendang gitu Mas. Dan tuh kayak ada asap-asapnya Mas. Kayak ada asap tapi kayak gimana ya? Tipis. Nge-vape ya? Bukan, kayak rokok Marlboro. Enggak Mas Budi. Jadi memang kayak ada, itu kita semua lihat. Anak-anak itu teman-teman Mas Epan ya? Semua lihat. Semua itu lihat. Ada yang lari sampai keluar rumah, ada. Ada yang lari ke kamar mandi atas. Teman saya itu posisinya. Saya lari ke kamar saya, ada kakak kan. Kakak saya nomor 2 di situ. Tapi yang aneh kan teman saya ini lari ke pom bensin dia. Nyebrang. Keluar rumah, saking takutnya. Dia enggak kembali sampai pagi. Ternyata tidur di situ pom bensin. Beneran, itu beneran. Tidur di pom bensin. Ngepang dia. Ya mungkin Mas Budi. Saya tidak jaga ngisi solar. Itu benar-benar kita lihat. Itu ya mereka pertama kali lihat di situ. Ya gara-gara tertarik dengan ruangan bawah itu kan. Akhirnya mereka jadi pengalaman sampai sekarang. Kebetulan juga masih kontak. Kalau saya kontak WA itu masih ingat-ingat kejadian itu. Kejadian dulu waktu di rumahnya. Iya, baru pertama kali lihat Miss Kun dengan tingginya seperti itu. Lihat langsung Mas. Lihat langsung. Nah itu enggak ada muka, Mas. Rambut itu jadi kayak ketutup itu ya, rambut kayak gitu Mas. Kalau yang ada di biasanya film-film itu kan kalau kuntilanak ya depannya masih ada kelihatan mukanya kan. Kalau ini enggak. Kalau ini enggak, ini kebetulan boleh enggak nih apa teman saya lihat nih. Namanya itu Mas Surya. Kalau masih komen-komen di bawah ya Mas Budi ya. Boleh komen lah. Ceritain waktu Mas ikut ini. Ini yang lari ke pom bensin. Yang lari ke pom bensin ini. Sekarang Mas Surya ini ngepang. Enggak, kebetulan dia sudah jadi itu arsitek. Udah kerja di bagian desain-desain. Nah, kalau sampai sekarang pun kalau saya tanya dia keingetnya di itu. Dia yang tidur di pom bensin, pagi baru balik ke rumah saya itu. Itu makanya sampai dia kebayang-bayang terus sampai sekarang. Dia enggak pernah lihat wujud seperti itu Mas Budi. Iya. Bah, tambah serem ini. Ada lagi Mas? Nanti kita lanjut part 2 aja Mas Budi. Nanti siap buat teman-teman yang penasaran sama mungkin mau nanya apa, komen aja di bawah ya Mas Budi ya. Siap. Komen aja di bawah. Kalau minta tolong spill rumahnya, ngapunten belum bisa. Ya. Tapi karena emang itu bukan rumahnya Mas Epan, cuma rumah dinas. Seru sekali ini ceritanya. Yang part 2 tak spill dikit ya. Boleh, siap. Kebetulan saya tuh setelah pindah dari rumah itu, request pindah rumah itu kan saya dipindah rumah lagi Mas Budi. Dari di satu kota yang sama. Yang di Kawi itu pindah rumah lagi. Dengan masih di Malang, cuma mungkin jaraknya 2-3 kilo dari rumah itu. Itu waktu saya pindah itu saya senang Mas. Rumahnya enak, di kawasan perumahan orang-orangnya enak pokoknya Mas. Suasananya enak juga. Lebih kecil rumahnya. Kalau aku bilang sih lebih humi lah. Nah, ternyata tuh malah ada cerita. Nah, juga ya garis besarnya sih bundir Mas Budi. Gitu. Buat bunuh diri rumahnya. Ya. Itu tadi cerita dari Mas Epan tentang rumahnya yang ada di Kawi di daerah Malang. Tentunya banyak sekali cerita-cerita yang seperti itu, yang semacam mirip yang seperti itu yang ada di sekitar teman-teman. Nah, monggo kalau punya cerita serem, cerita
horor, cerita mistis atau pengalaman teman-teman mistis, bisa komen-komen di bawah. Siapa tahu nanti dari tim Budi Wingit menghubungi jenengan, kita akan undang ke podcast kita. Jadi, sementara itu dulu Mas Epan, matur nuwun atas kehadirannya. Mas Budi. Nanti kita tunggu lagi kalau ada waktu bisa main-main lagi ke sini. Terima kasih teman-teman. Tetap stay tune di Asa Studio. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.